Halo Sobat Spenda, salam Spenda kuat, Spenda jaya. Selamat datang di podcast Dialog Dasa. Oh ya, kalian ada yang kenal aku nggak? Jadi nama aku Febri. Dan bagi kalian yang belum kenal atau bagi kalian yang lupa sama aku, kalian bisa nonton podcast Dialog Dasa episode pertama. Karena di sana aku sebagai host dan kalian kenal Alin nggak? Nah, jadi Alin itu adalah narasumber podcast Dialog Dasa episode pertama, dan narasumber kali ini yaitu beberapa teman Alin yang satu kelas dengan Alin dan satu ekstra dengan Alin loh. Terus kalian penasaran nggak siapa sih narasumber kita kali ini? Coba kalian tebak siapa? Jadi aku kasih clue ya. Clue yang pertama yaitu mereka berasal dari kelas 9A, yaitu sekelas dengan Alin. Dan yang kedua adalah mereka berasal dari ekstrakir. Dan yang ketiga mereka ada dua orang. Yang pertama itu cowok dan yang kedua itu cewek. Coba kalian tebak siapa? Daripada kelamaan berpikir, yuk kita kenalan dengan narasumbernya. Nah, yang paling pojok itu yang cewek yang cantik itu namanya Devia, dan yang cowok ini yang ganteng namanya Kanaya. Coba kalian berdua kenalin diri kalian ke Sobat Spenda yang ada di rumah supaya mereka kenal dengan diri kalian, dan siapa tahu aja habis dari dialog ini kalian bisa terkenal di lingkungan Spenda. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ketut Kanaya Radita Diana. Saya dari kelas 9A dan saya selaku ketua ekstrakir di Spenda. Halo semuanya, saya Devia dan saya adalah wakil dari ekstrakir. Nah, itu dia perkenalan dari Kanaya dan juga Devia. Dan bagi Sobat Spenda yang belum tahu, tadi kan mereka udah perkenalan diri dan nyebutin jabatan mereka di ekstrakir. Jadi mereka ini mengikuti ekstrakir dasa, yaitu karya ilmiah remaja yang ada di Spenda, dan Kanaya ini sebagai ketua Kirdasa dan juga Devia ini sebagai wakil ketua Kirdasa. Bener nggak sih? Ya, benar. Oke. Karena udah selesai perkenalannya, langsung aja kita ke acara intinya, yaitu nanya-nanya ke mereka. Sebelumnya kalian apa kabar? Ya, baik sih. Ya. Untuk Devia? Sehat. Ya, sebentar. Kan kalian ini dari ekstrakir. Coba kalian ceritain tentang apa sih itu KIR. Mungkin Sobat Spenda yang ada di rumah tuh nggak tahu apa itu KIR. Mungkin kalian bisa ngejelasin? Siapa mau ngejelasin? Ya, boleh deh saya. Iya. Kan tadi sesuai yang dibilang sama Febri di awal, KIR itu karya ilmiah remaja. Jadi di kegiatan ekstra kami itu membuat karya-karya ilmiah atau penelitian dan yang akan dilombakan di acara-acara lomba, misalkan di acara nasional, internasional dan lain-lain. Untuk Devia apa ada tambahan? Tidak ada, itu cukup. Iya. Terus kalau boleh tahu kenapa sih kalian bisa tertarik dalam ekstrakir itu? Apa kalian ngikut teman atau misal ada bujukan atau misalnya paksaan gitu? Atau gimana? Kalau aku awalnya ya dari SD itu emang udah ikut, dari kelas 5 SD udah pernah ikut lomba juga. Terus kebetulan waktu itu dapat juara di acara Denpasar Innovation Award. Dan juga kebetulan waktu itu lomba sama Devia juga, ketemu di lomba situ dan akhirnya di sekolah yang sama dan sekarang ketemu juga di ekstrakir. Itu kalian satu SD pertama pas ngikutin lomba? Enggak, kebetulan waktu itu di acara lomba itu ada pameran, jadi kita nggak sengaja sebelahan gitu standnya. Terus kenalan gitu, tukar WA. Nggak sampai sih. Terus kalian tuh karya apa aja sih yang udah dibuat pas ngikutin Kirdasa tuh? Dari kelas 7 kalian udah ngikutin Kirdasa apa? Ya udah. Itu dari kelas 7 apa aja yang udah kalian buat sampai kelas 9 sekarang ini karyanya? Karena sejauh ini kan kemarin di kelas 7 tuh sempat kena, misalkan ada kayak pandemi COVID gitu. Jadi kan lomba itu kurang-kurang aktif. Jadi baru kemarin di kelas 8 saya baru dapat ikut lomba sekali aja, yaitu YISF 2022, yaitu Youth International Science Fair yang diselenggarakan di Yogyakarta, tapi saya ikut yang di lomba online-nya. Ya. Terus kalau untuk Devia gimana? Udah mulai ikut lomba dari kelas 7 dan kelas 7 itu dapat bronze medal di ISIP 2020, itu bidang internasional. Kemudian di 2021
itu ikut Indonesia Inventors Day, itu menang silver. Terus tahun ini ya ikut YISF 2022 menang bronze. Terus kalau pas perasaan kalian ngikutin lombanya itu gimana? Apa kayak deg-degan gitu? Terus kan tadi Kanaya bilang kalau misalnya ngikutin lomba online. Terus itu kalau Divya pernah nggak ikut offline gitu? Untuk Kanaya apa selanjutnya bakalan ikutin lomba offline atau online aja? Kalau untuk aku pribadi sih ya kalau bisa dan kemungkinan bakal ikut lomba offline juga karena saya lumayan suka gitu kalau misalkan lomba akhir karena seru gitu sama teman-teman buat penelitian. Kalau Devia gimana? Kalau Devia untuk saat ini masih ikut online terus, tapi next mau nyoba yang offline. Terus karya apa aja yang udah pernah kalian buat? Terus tuh jelasin karyanya itu dari proses pembuatan apa misalnya ada kesulitan gitu dalam pembuatan karyanya. Ya boleh, Divya ada Kesulitan ya? Iya. Kalau kesulitan sih ada, tapi karena biasanya ikut lomba tim gitu, jadi nggak kerasa gitu kesulitannya. Jadi kan kita sama-sama buatnya, jadi ada yang begini, ada yang begitu, kita saling melengkapin gitu lah. Terus kalau kir itu selalu berkelompok apa ada perseorangan gitu? Kir nggak selalu berkelompok, karena lombanya kan tergantung lombanya. Kalau internasional sih biasanya berkelompok ya, dari 3 sampai 5 orang gitu. Tapi ada juga yang individual lombanya. Terus kalian ngikutin lomba yang dari kelas 7 sampai sekarang nih berkelompok terus? Apa ada yang sendiri? Kalau yang untuk SMP ini berkelompok terus sih. Oh, artinya Devia udah pernah ikut SD ya dari kelas? Dari kelas 6 Kalau awal gitu. kalau Kanaya baru dari kelas 5. Ya itu samaan sih sama Devia waktu itu. 5 akhir 6 awal sama aja. Iya, Oh iya. iya ya. 5 akhir 6 awal ya, waktu kenaikan kelas. Itu ada kesulitan pas buat karya yang pas kalian ketemu itu ada kesulitan nggak? Kalian pertama kali itu buat karya apa? Kalau aku sih waktu SD itu buatnya kalau nggak salah hair tonic ya dari daun mangkok dan juga dari timun ya. Terus cara buatnya itu gimana? Terus apa ada fungsinya? Kalau dari cara buatnya mungkin saya kurang ingat ya, tapi kalau untuk fungsi dari hair tonic itu untuk menumbuhkan rambut. Kalau Divya gimana? Buatnya apa? Pertama kali buat sedotan dari agar-agar. Jadi itu bisa langsung bisa minum sama bisa langsung dimakan dan nggak akan nyemarin lingkungan gitu. Cara buatnya gimana? Cara buatnya gampang, pakai agar-agar. Terus waktu itu masih ditambahin jeruk biar ada rasanya. Terus tambahin gula, itu aja. Terus untuk bentuknya kamu tuh masukin ke sedotan gitu? Apa gimana? Ada cetakannya, jadi kita buat cetakannya. Pas lomba itu kita buat cetakannya. Lalu ntar masukin adonan itu ke dalam cetakannya supaya dia berbentuk sedotan. Gua aja nggak pernah kayak gitu loh. Susah ya buatnya? Apa gampang gitu? Kalau dari awal kalian buat terus tuh sampai sekarang nih susah nggak sih? Soalnya pengen nyoba gitu ekstrakir, tapi nggak sih kayaknya. Kalau dari awalnya tuh emang mungkin kelihatannya sulit ya, apalagi kalau masih awan-awan gitu pasti kelihatan oh sulit juga ya kayak buat gini, ngapain gitu, sulit aja. Tapi waktu dicoba nggak begitu, karena kita bukan cuman belajar latihan soal gitu kayak lomba lain tuh nggak, kita nyari-nyari informasi di internet, kita bisa sambil-sambil buat. Terus pas sambil buat produk kita bisa saling hangout ke teman-teman juga, bisa bicara, terus sharing-sharing kan bisa. Pernah ngerasa nyerah nggak sih kalau ngikutin ekstrakir gitu? Nyerah karena kan menurutku gitu kayak susah gitu kan buat karyanya. Pernah nggak sih ngerasa kayak nyerah aja pengen keluar dari kir mau masuk ekstra lain gitu? Pernah ada pikiran kayak gitu nggak kalian? Nggak ada. Karena waktu dari awal kan emang udah tertarik banget untuk ngikutin kir. Karena udah tertarik banget makanya masuk SMP 10 di sini karena sudah terkenal sama ekstrakirnya gitu. Nggak pernah sih, nggak ada pengen nyerah gitu, nggak ada. Kalau
Kanaya ada Ya, pengen nyerah? kalau aku sendiri sih nggak ada ya. Kalau misalkan kepikiran untuk nyerah gitu nggak ada sih, karena emang ya sama kayak Devia tertarik dari awal gitu pengen masuk Spenda gara-gara akhirnya. Dulu juga waktu lomba Denpasar Innovation Award itu sempat ketemu Kak Tio, mungkin tahu Kak Tio Mahapradana. Kurang tahu. Kurang tahu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Jadi waktu itu saya ketemu sama dia, terus dia sekolah di Spenda dan menurut saya kir Spenda itu bagus banget karena waktu itu banyak banget dapat medali. Terus saya juga tertarik masuk Spenda gara-gara kirnya yang lumayan terkenal. Kan tadi Kanaya bilang banyak dapat medali dari Kirdasa. Itu boleh sebutin nggak prestasi apa aja yang udah pernah Kirdasa buat setahu kalian? Dari Ya, dari Devia. Oke. Jadi untuk kelas 7 ikut ISIF-nya itu ada yang dapat emas, ada yang dapat bronze medal juga. Terus tahun kedua kelas 8 ini ikut IID 2021 itu dapat silver. Kemudian yang terakhir 2022 ikut ISF dapat bronze 2. Itu online semua kan? Iya, online semua. Terus untuk bulan ini atau nggak tahun ini ada niatan untuk ngikutin lomba lagi apa nggak? Apa udah ada prepare dari sekarang mau ngikutin lomba ini ke depannya? Belum ada. Devia udah. Kebetulan sekarang lagi prepare, lagi siap-siap untuk ngikutin lomba Kopsi 2022 ini. Bulan apa itu? Saya lupa. Oh. Iya, nggak apa. Kalau Kanaya sendiri gimana? Kalau aku sih udah ada rencana untuk ikut lomba ya, tapi mungkin untuk ide-ide penelitian itu saya masih nyari-nyari juga. Jadi mungkin kedepannya bakal ikut juga. Terus kalau ide kalian kok bisa kalian tuh sekreatif itu buat karya itu, kalian ada ngelihat contekan gitu misalnya di internet atau misalnya tiba-tiba muncul di pikiran kalian, mau buat ini aja dah. Kayak gitu ada dari mana kalian punya ide kayak gitu? Dari Kanaya? Kalau aku sendiri ya, kalau ide-ide itu misalkan bisa tiba-tiba ada aja gitu lewat, atau misalkan kayak lagi ngelihat kondisi sekarang gimana. Kalau misalkan kan sebelumnya saya buat edible straw ya, atau sedotan yang bisa dimakan dari bahan-bahannya. Jadi saya kan ngelihat kayak banyak ada krisis masalah sampah plastik gitu. Jadi saya berusaha membuat sedotan yang langsung bisa dimakan tanpa mencemari lingkungan gitu. Kalau Devia sendiri gimana? Jawabannya sama kayak Kanaya. Dilihat dari sekitar, dari lingkungan sekitar, permasalahan apa aja yang ada dan kita buat solusinya. Oh iya. Terus kalau kan waktu ini pandemi kelas 7, terus itu kalian ngelihat sekitarnya itu kan kayak corona masih banyak gitu. Itu kalian buatnya apa? Kan kayak dari ngelihat lingkungan sekitar kan tadi kalian bilang. Terus itu pas 2000 berapa itu? 2020 itu pandemi. Itu kalian buat apa? Kalau Devia 2020 itu buat edible straw, tapi sebelumnya kan juga sudah buat edible straw. Ini versi update-nya gitu. Oh. Itu bahan-bahannya apa? Bahan-bahannya ada kapur sirih, gelatin, agar-agar, air, gula. Kalau Devia sendiri? Kalau Kanaya maksudnya? Kalau aku waktu tahun 2020 tuh kebetulan belum sempat ikut ya. Iya. Jadi baru sempat ikut sekali aja kemarin tahun 2022 yang YSF. Artinya Kanaya ini baru masuk KIR itu kelas 8 apa kelas 7? Kalau aku udah dari kelas 7 sih. Cuman baru mulai ikut lomba dari kelas 8. Iya, kan Kanaya ini sebagai ketua KIR. Nah, itu ada yang kayak berat gitu nggak sih tugasnya? Terus tugas KIR itu apa? Kalau kemarin sih kan sempat dikasih kayak tugas-tugas gitu ya sama guru pembina KIR-nya, Bu Purnasih. Jadi kita sampai disuruh kayak mentata ulang lab yang kemarin gara-gara pandemi dan nggak pernah dibersihin labnya masih di sekolah. Jadi kita mulai tata ulang, kita bersihin. Dan juga ada kayak disuruh promosi lah tentang Kirdasa sama Bu Pur. Itu promosinya lewat online apa offline gitu? Sejauh ini masih lewat Instagram sih, masih online aja. Artinya kalian punya Instagram untuk KIR? Ya punya, kalau mau di follow boleh. KIR_Dasa. Oke. Terus kan aku setiap ke sekolah tuh pasti aku ngeliat anak KIR tuh sibuk kali di KIR, di lab IPA. Itu ngapain aja sih?
Apa cuman bercanda gitu? Nah, Apa kan gimana? yang sesuai aku bilang tadi, jadi kita bersih-bersih kayak karena banyak banget barang-barang yang nggak kedata dan banyak barang yang pecah dan rusak dan juga yang kotor-kotor, jadi kita bersihin dan data ulang dan juga ya ada bercandanya juga sih. Ya. Seru kan jadi anggota KIR. Seru kan? Seru banget ya. Ya kalau misalnya aku pengen ikut KIR bisa kan? Bisa Ya. banget. Aduh, tapi aku kayak nggak yakin gitu loh diriku bisa di KIR. Itu gimana sih? Kayak ngatasin rasa kita kurang percaya dirinya untuk ngikutin sebuah ekstra gitu. Semua orang, kayaknya hampir semua orang yang masuk ke KIR itu orang-orangnya seperti itu, karena mereka biasanya masih awam, masih belum tahu. Terus kalau ngikutin lomba biasanya aduh takut juga, padahal udah dikasih materi, karena kan masih banget baru banget gitu, nggak ngerti apa-apa. Tapi nanti bakal diajarin oleh pembinanya dari awal banget, sama dari kelas yang udah berpengalaman gitu. Terus prestasinya kan lumayan banyak itu. Di antara prestasinya itu ada nggak sih kayak ngebuat kalian tuh bangga banget ngeraih prestasinya itu? Ada nggak? Kalau yang bangga banget semuanya bangga ya. Tapi yang paling berkesan gitu waktu pertama kali ikut lomba internasional pas kelas 7 itu. Karena ada kakak-kakak kelas dan itu seru banget rasanya. Itu kalian online kan masih? Iya online, tapi kan pengerjaan juga kita harus ketemu. Oh, itu ketemunya masih di lab IPA? Masih. Terus kalau misalnya kan online tuh pasti sih kayak buat video gitu. Terus itu susah nggak sih ada dalam pengerjaan lomba online untuk KIR itu ada kesusahan nggak kayak misalnya nata kamera, terus itu memori kameranya, memori HP-nya kayak kurang gitu. Pernah ngalamin kayak itu nggak? Terus kayak frustasi pengen keluar dari lombanya tuh. Kalau untuk yang keluar dari lomba sih nggak mungkin ya, apalagi kalau itu berkelompok. Kalau satu keluar aja udah berantakan banget gitu rasanya. Tapi untuk pas video paling yang agak kesulitan tuh cahayanya, terus pas presentasi kan perlu pakai laptop apalagi online kan. Itu internetnya sih biasanya kendala. Nah kan tadi Febri udah nanya-nanya nih ke kita berdua. Jadi sekarang giliranku yang nanya nih. Jadi takut. Gak apa. Jadi kan soalnya Febri bilang tertarik ikut KIR kan, ekstra KIR. Jadi yang ekstra yang Febri yang sekarang apa? Tari. Ekstra tari ya? Iya, tari. Kalau mungkin kedepannya ada pengen ikut KIR gitu. Karena kan aku nih ngeliat kayak KIR tuh banyak gitu loh prestasinya. Bukannya aku ngejelekin ekstra tari ya. Tari tuh memang banyak gitu pengalamannya juga. Tapi aku ngeliat KIR tuh kayak banyak gitu loh lombanya. Kayak banyak juga pasti pengalaman yang udah pernah diraih. Itu kayak ngebuat tertarik aja gitu loh, pengen nyoba ekstra baru. Karena dari dulu tuh aku dari TK nari, terus tuh SD nari, SMP nari juga. Kayak pengen nyoba hal yang baru gitu. Nah, kalau mau ikut ekstra KIR boleh banget nih. Nanti kan misalkan kalau teman-teman sepeda yang lain juga dan juga Febri kalau misalkan nggak pede nih mau masuk KIR kayak aku nggak ngerti apa-apa nih, bisa nggak sih masuk KIR? Nah, kalau kayak gitu tuh nggak apa-apa sebenarnya, karena nanti kita di ekstra KIR itu nanti bakal dijelasin sama guru pembinanya dan juga kakak kelas yang alumni dan mungkin kita juga bakal ngebantu ngejelasin apa itu KIR dan di perlombaan itu apa aja sih yang kita kerjain dan materi-materi yang lain. Kan aku nih, kan kita ini udah kelas 9, terus tuh kalau misalnya mau ikut ekstra KIR tuh udah telat nggak sih untuk aku ngikutin tuh? Kalau masalah telat, enggak sih ya, masih kayak kita masih sekolah di Spenda dan mungkin sebelum semester 2 juga, sebelum nyiapin tentang ujian sekolah. Terus aku mau nanya lagi, Iya. kan kalian ngikutin lomba tuh udah banyak. Nah itu kalian dapat informasi dari guru apa kalian nyari sendiri terus tuh bilang ke pembinanya? Kalau untuk lombanya kita biasanya nyari sendiri di Instagram, itu kita share ke grup KIR Dasa, kita share terus ikutin lomba-lomba itu. Tapi terkadang grup pembinanya juga ada nge-share lomba-lomba penelitian. Terus pas kalian nge-share informasi tentang
KIR, tentang lomba KIR. Terus tuh ada nggak sih kayak misalnya alumni atau enggak pembina yang kurang setuju gitu tentang lombanya itu? Nggak pernah ada yang kurang setuju tentang lombanya, karena biasanya kita saling support gitu. Ayo dong ikutin lomba ini, ayo ntar kita bantu, seperti itu. Nggak ada yang nggak setuju. Ya siapa tahu aja. Aku nanya ke orang tua dulu sih, soalnya kan takutnya sibuk banget gitu. Iya. Memang sibuk banget gitu nggak sih, Kir? Kalau sibuk banget, bilang sibuk iya sih, tapi nggak banget juga, karena Iya. kita ada nyiapin presentasi, terus ada poster, terus buat makalahnya apalagi, sama buat produknya. Jadi ya lumayan sibuk sih dibilang, tapi kalau capek nggak terlalu kerasa kalau kita masih sama teman-teman. Kalau pas di rumah baru kerasa Iya, capek. bener. Terus kan tadi Devia bilang kalau misalnya produk kalian tuh buat produk. Nah, itu produknya bisa dijual apa kalian pajang gitu aja? Produknya bisa banget dijual, tapi belum ada rencana untuk menjual sih. Oh, artinya kalian masih pajang di lab IPA aja. Iya. Terus dari kalian bawa nggak sih karyanya? Oh, Ada lupa. bawa? Sekarang nggak bawa. Iya. Ya mungkin kapan-kapan untuk sobat sepeda dari rumah bisa, boleh kan berkunjung ke lab IPA? Ya, apa boleh. cuman untuk anak KIR aja yang Boleh, masuk? boleh. Enggak boleh. Boleh semua sih. Ya, Oke. kalau misalkan Ya yang tertarik. nanti kita kunjung-kunjung ke lab IPA untuk ngeliat karya yang udah dibuat sama mereka berdua. Kalau boleh tahu karyanya yang paling gampang, terus tuh kayak kalian nganggap remeh, ih gampang kali nih, nggak usah dah dihirauin juga kan pasti bakalan menang. Pernah nggak sih kayak gitu? Terus karyanya gimana? Oh, pernah sih kalau lomba-lomba tuh kita pasti anggap serius juga. Ha. Oh, Karena apalagi kan biasanya ikut lomba internasional gitu ya, saingannya otomatis banyak dari beberapa negara gitu. Nggak pernah sih ada yang ngeremehin gitu lomba atau karya kita. terus ekstra KIR tuh harus bisa banyak bahasa. Enggak sih. Kan tadi bilang katanya banyak bersaing sama negara-negara. Itu harus bisa banyak bahasa. Enggak. Bahasa yang kita kuasai bisa bahasa Indonesia, karena biasanya ada lomba nasional gitu kan. Nah itu bisa diikutin dari sana kalau udah kuasain bahasa Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia Iya. juga kan. Terus kalau bahasa Inggris itu boleh banget, karena itu bisa ngikutin lomba internasional juga kan. Internasional yang bisa bersaing dari beberapa negara. Itu yang paling penting bahasa Inggris sih. Iya. Bahasa Inggris, oke. Ya aku nggak terlalu bisa sih, kayak podcast yang sama Alin tuh aku udah bilang aku nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Ya kayaknya masih ragu masuk KIR. Nggak apa-apa kalau nggak bisa fasih bahasa Inggris. Nanti biasanya kalau presentasi itu bakal yang orang yang di tim itu yang bisa fasih bahasa Inggris akan jadi Moderatornya. Yang pembicara utamanya. Iya. Itu dalam satu kelompok berlomba tuh ada berapa orang? Tergantung lombanya, Iya. biasanya 3-5 orang sih. Kalau misalnya kan ada lomba berkelompok. Nah misalnya kalian nih ada satu temen yang kalian nggak suka, tapi satu kelompok sama kalian yang ikut lomba itu, kalian gimana sih? Apa kayak ih nggak mau sama dia, aku pindah lomba aja, pindah grup aja? Pernah nggak sih kayak gitu? Kayaknya tadi kan ya ketawa-ketawa kayaknya pernah deh. Kalau aku sih gimana ya, kalau kurang suka gitu bukan, cuman kayak gimana ya jelasinnya, cuman kayak kurang nyaman aja, tapi nggak apa-apa sih semasa kita bisa kerja bareng aja dan juga nggak ngerusuh gitu. Oh iya. Ya kalau kalian ada yang mau ditanyain lagi atau misalnya udah sampai sini aja. Udah. Oke. Terus kalian ada kan di sini ada peserta didik baru yang mau sekolah di Spenda. Kalian bisa promosiin Kirdasa ke sobat Spenda dari rumah supaya mereka tertarik gitu untuk ngikutin Kirdasa dan biar ada penerus kalian ke depannya. Dimulai Divya atau Kanaya dulu? Iya, aku deh. Halo teman-teman semua dan adik-adik peserta didik yang baru. Kalau misalkan emang tertarik untuk ikut Ekstrakir,
Boleh banget ya. Kalau mau tanya-tanya bisa di Instagram @kir_dasa, dan kalau misalkan emang tertarik boleh langsung chat aku. Mungkin Devi ada tambahan? Nanti dikir tenang aja kalau nggak bisa, masih nggak tahu, masih kurang tahu banget tentang ekstranya, nanti bakal dibantu sama pembinanya, nanti bakal langsung dikasih materinya, nanti bakal langsung diajak ikut lomba bareng-bareng. Iya. Nanti untuk nama Instagram Kirdasa sama nomor telepon Kanaya nanti dicantumin di bawah. Oke? Terus udah mau selesai nih. Aku mau ngajakin kalian untuk ngucapin yel-yel SMP 10, yaitu Sepeda Kuat Sepeda Jaya. Aku hitung 1 sampai 3, kita ngucapinnya barengan. Oke. 1, 2, 3. Sepeda Kuat Sepeda Jaya. Kan udah selesai. Aku tutup aja ya. Nah, sebelum aku tutup, aku mau bilang makasih banget untuk Divya dan Kanaya karena udah mau datang ke podcast ini dan udah mau sharing-sharing pengalaman dan prestasinya udah banyak banget kan yang diraih di Kirdasa. Terus kalau misalnya sobat sepeda yang ada di rumah tertarik untuk mengikuti Kirdasa, bisa follow IG Kirdasa yang tadi dan bisa ngechat Kanaya selaku ketua Kir. Sebelum aku tutup, aku mau ngasih tahu nih untuk peserta didik baru bahwa Spenda udah buka pendaftaran untuk siswa baru yang ingin mendaftar di Spenda. Informasi lengkapnya ada di feed Instagram SMP Negeri 10 Denpasar. Kalian bisa follow Instagram SMP 10 dan bisa kalian cek informasi-informasi selanjutnya di Instagramnya. Sekian untuk Dialog Dasa episode kedua kali ini. Terima kasih karena sudah menonton videonya sampai akhir dan semoga apa yang diucapin sama Divya dan Kanaya tadi bisa bermanfaat untuk sobat sepeda yang ada di rumah. Dan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.